12 Mandua Bandung. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat tak terhingga, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita masih bisa melaksanakan doa bersama dan pembekalan ujian madrasah untuk kelas 12. Walaupun kita tahu semuanya adalah dalam kondisi yang kita pahami sehingga kita melaksanakan kegiatan ini dalam kondisi dalam jaringan. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan kita yang tentunya menjadi contoh dalam kehidupan kita. Sehingga mudah-mudahan syafaat dari beliau sampai kepada kita semua. Laju waktu terus berlalu, tak terasa sampai di penghujung pembelajaran untuk Ananda semua siswa kelas 12. Tahun terakhir di Mandua Bandung ini memang istimewa untuk kalian, spesial sekali, karena pembelajaran yang dilaksanakan tentunya tidak seperti biasanya. Kita masih bisa bertatap muka, meskipun hanya terbatas melalui dunia maya atau virtual. Namun semoga itu semua tidak mengurangi esensi, tidak mengurangi ilmu yang kalian peroleh, yang tentunya insya Allah semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Amin. Selaku orang tua kalian di sekolah, tentunya tidak elok rasanya jika tidak memberikan pesan, tidak memberikan kesan yang akan kalian kenang, yang mudah-mudahan juga menjadi membawa ridho untuk kalian nantinya. Oleh karena itu, acara ini diselenggarakan sebagai salah satu bentuk pesan sayang, bukti cinta kita kepada kalian semua. Kalian menimba ilmu di Mandua Bandung ini dengan berbagai kesan yang tentunya akan membekas, akan menjadi bagian terindah dalam kehidupan kalian. Semoga itu membawa dampak yang positif dan dampak yang lebih baik untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Amin. Adapun acara kegiatan kita adalah yang pertama pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan dari Kepala Mandua Bandung, berikutnya dilanjutkan dengan sambutan perwakilan wali kelas, tausiah, kemudian diikuti dengan pembekalan untuk ujian madrasah, terakhir adalah doa dan penutup. Sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa hal yang akan mengingatkan kalian pada kenangan-kenangan kalian pada saat kalian belajar di Mandua Bandung ini. Mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang akan diputarkan oleh madrasah kita. Mangga, Pak Budi. Semoga kesan serta pengalaman yang kalian dapatkan tentunya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang berdampak, hal-hal yang positif, sehingga semuanya akan membekas secara indah, karena itu adalah bagian dari hidup kalian, sejarah dalam hidup kalian. Ya. Kita mulai terlebih dahulu dengan kita mulai saksikan tampilan dalam slide berikut. Layang pandang kegiatan akademik siswa-siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Mandua Bandung. Nah, ini adalah kebersamaan di kelas yang terpotret dalam slide berikut. Ya, ini adalah gerbang yang selalu kalian lewati ketika kalian menuju kelas
kisah, ada suka, ada duka, ada kebersamaan di sana. Setiap lorong yang memberikan cerita untuk kehidupan kalian. Masih ingat tempat ini? Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang sedang melakukan bimbingan, ada Ibu Lina. Ini adalah proses pembelajaran, ini kegiatan literasi yang pernah kalian kerjakan. Banyak sekali kegiatan. Nah, ini adalah kegiatan Jumroh, Jumat Rohani. Ya, ini upacara, kemudian kegiatan rihlah ilmiah. Kalian juga belajar untuk mempresentasikan, memberikan argumen, tanggapan, ya, menguasai materi yang kalian sampaikan. Ini lomba-lomba yang kalian ikuti. Ini adalah proses debat terbuka, pemilihan OSIS, ini juga perlombaan, Tibra, ya. Ini kegiatan ekskul, bagian dari aktivitas kalian, futsal. Ya, ini dengan Risesa yang selalu memberikan kejutan, kemudian juga ada kebersamaan Risesa. Ini adalah OSIS dengan pembinanya Ibu Mas Wenwen. Ya, itu sebagian kisah yang tentunya sudah kalian lalui. Mudah-mudahan semuanya berkesan di hati kalian, ya. Sebelum kita mulai acara ini, agar acara berlangsung dalam ridhonya, mari kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Cici Febrianti, SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Enggak, Ibu Cici? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gila jumus lagi. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was-samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i
به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Firmansyah. Berikutnya adalah sambutan dari Kepala Mandua Bandung kepada Bapak Dr. Denny Sopiansah, MPD. Kami persilahkan. Mangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Kepala Tata Usaha dan stafnya, yang saya hormati para waka di Mandua Bandung, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas, yang saya hormati Koordinator BK, yang saya hormati Bapak Ibu pendidik yang pada saat ini hadir di Zoom meeting doa bersama dalam rangka persiapan ujian madrasah. Dan tak lupa yang saya banggakan atas kehadiran anak-anakku, siswa-siswi Mandua Bandung. Mudah-mudahan kita berdoa dan berharap semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah. Amin. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan ya sebelum Bapak, Ibu, dan seluruh siswa melaksanakan ujian madrasah. Perlu diketahui bahwa di penghujung kegiatan kelas 12 ini ada dua hal yang memang harus diikuti. Satu adalah ujian madrasah sebagai satu proses
proses terakhir dalam akademik ya, kelas 12 dan yang nanti akan ditutup oleh pengukuhan atau wisuda. Nah, bisa dilihat di share ya. Ini tugas dan fungsi siswa, mengingatkan saja walaupun ini sebenarnya sudah disampaikan di awal di pertemuan di MOS dan lain sebagainya. Tapi mari kita sama-sama memahami lagi bahwa kalian semua sebagai siswa akhir di MAN 2 Bandung ini, pastikan bahwa kalian mengikuti seluruh proses pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Artinya, seluruh nilai itu harus ada dari semester 1 sampai semester 6. Dan ujian madrasah ini adalah salah satu alat evaluasi terakhir kalian untuk bisa menjadikan integrasi seluruh mata pelajaran yang sudah didapatkan oleh kalian semua, sehingga ini dipastikan harus bisa terikuti seluruh prosesnya. Jika ada satu mata pelajaran pun, itu menjadi kendala bagi kalian semua. Sehingga ini menjadi sesuatu yang harus diselesaikan segera. Walaupun dalam kondisi 1 tahun berjalan, ya proses pembelajaran jarak jauh ini atau online atau daring ini, tapi mudah-mudahan kalian bisa mengambil satu hikmah dari proses metode pembelajaran ini. Antara daring, luring, mungkin dan tentu kita yakini sangat berbeda, tapi maknanya kita adalah terselesaikannya seluruh proses pembelajaran yang ada. Itu tugas fungsi yang pertama. Yang kedua, memiliki nilai sikap perilaku, akhlak. Diharapkan madrasah MAN 2 Bandung itu memiliki sikap perilaku akhlak yang sangat baik. Namun minimal ini menjadi penilaian yang baik. Ini kenapa menjadi tugas dan fungsi siswa? Ini karena dikaitkan oleh kurikulum 13, salah satunya adalah PPK, Pendidikan Penguatan Karakter. Yang karakter ini disambungkan dengan madrasah aliyah, itu adalah akhlak. Sehingga sangat berkorelasi dengan visi saya di MAN 2 Bandung adalah bagaimana terwujudnya madrasah yang unggul dan berkualitas. Unggulnya dalam akhlak, berkualitasnya dalam prestasi. Sehingga ini yang menjadi suatu ukuran yang paling mendasar ketika kalian lulus atau dikatakan sudah melalui proses pembelajaran dan sebagai alumni, sehingga betul-betul membawa nama baik MAN 2 Bandung. Yang ketiga adalah memiliki nilai akademik di atas KKM. Kalian kelas 12, kami sudah menentukan dari bidang kurikulum bahwa kriteria ketuntasan minimal itu adalah lebih dari 75. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu target bagi kami di MAN 2 Bandung, khususnya mungkin yang mengikuti ke SMPTN, SBPTN, PTKIN, itu ini menjadi sesuatu yang betul-betul perlu diperhatikan, betul-betul perlu dilihat ya apabila ini kurang dari KKM tersebut. Dan ini pun berlaku bagi seluruh siswa yang ada di MAN 2 Bandung ini. Yang selanjutnya yang keempat, bahwa tugas fungsi siswa itu setelah masuk melalui MOS itu ya, melalui matsama, tentunya ada bertemu, ada awalan, ada akhir. Dan kegiatan akhir itu adalah pengukuhan atau wisuda. Artinya di sini bagaimana proses yang sudah dilaksanakan, karena ini lembaga pendidikan formal, tentunya harus ada statuta yang jelas bahwa kalian semua itu dinyatakan
lulus dan tidak lulus itu dengan bagaimana mengukuhkan dari pihak madrasah, pihak sekolah untuk bisa menyatakan bahwa siswa-siswi MAN 2 Bandung itu betul-betul lulus sesuai dengan kualifikasi dan kriteria yang ada. Nah, sehingga ini menjadi hal yang mendasar kan ya. Yang selanjutnya yang kelima, memastikan data administrasi lengkap. Nah, ini kenapa apalagi dengan konsep sekarang atau sistem sekarang itu semuanya berbasis aplikasi online sehingga NISN terdaftar di EMIS, memiliki nilai raport ya. Terus kalau yang keperluan tinggi itu ada di LTMPT gitu ya. Terdapat data itu harus benar-benar jangan disepelekan. Ini masih tugas dan fungsi siswa. Jadi justru dari siswa SD, SMP, SMI gitu ya atau MTS, SMA, MA itu betul-betul akan mempengaruhi terhadap nanti ketika kalian melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, data ini akan terintegrasi ya. Terintegrasi ke secara nasional. Bahkan kalaupun kalian nanti ditakdirkan ke luar negeri, itu data itu sangat menunjang gitu ya. Sehingga jangan meremehkan masalah data administrasi kan gitu. Itu tugas dan fungsinya untuk siswa. Nah, hal yang kedua yang memang harus diperhatikan juga oleh kita semua ya, bahwa usaha yang sudah dilakukan ya, baik itu sebagai tadi ya peserta didik gitu ya yang mengikuti proses pembelajaran dan kita pun sebagai pendidik yang subjek proses, tidak terlepas yang namanya dari usaha dan doa untuk mencapai cita-cita. Cita-cita kami sebagai pendidik, sebagai orang tua di sekolah itu menghantarkan kalian dengan segala kompetensi yang kami miliki untuk betul-betul diberikan, ya, dioptimalkan, dikontribusikan untuk memproses, mendidik, mengelola objek proses yaitu kalian siswa-siswi MAN 2 Bandung menjadi sesuai dengan visi misi, sesuai dengan target dan harapan. Nah, sehingga ada hal yang mendasar, sebuah usaha itu harus dibarengi dengan doa. Yang pertama mengikuti perkembangan sistem pembelajaran. Ini sebuah upaya sistem pembelajaran tadi yang saya sampaikan, mau itu daring, mau itu luring, sifatnya, metodenya, strateginya, tetap ini harus kita ikuti. Ketika kita harus mengikuti dengan e-learning, dengan Google Form, Google Classroom, gitu kan, bahkan sampai WA, sampai SMS, itu merupakan satu perkembangan yang memang harus mau tidak mau kita ikutin. Termasuk nanti UM itu dengan sistem aplikasi penilaianku. Jadi ikuti perkembangan sistem pembelajaran sehingga ini merupakan satu hal yang bisa meningkatkan kompetensi kita khususnya dalam bidang SIM, ya, sistem informasi dan manajemen. Apalagi nanti kalau kalian nanti melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang keduanya ini kaitannya dengan sabar dan sholat sebagai penolong kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bishabri wassholat. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi jadikanlah, hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi konteks di sini apapun yang kita lakukan, usaha apapun, upaya apapun, tetap kita harus mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bagaimana kita bersikap sabar, itu mampu mengendalikan emosi kita, mampu mengembangkan kompetensi kita, dan mampu meningkatkan prestasi kita. Dengan sholat, bagaimana kita
menjadikan sholat itu terhindar dari kemaksiatan dan kemungkaran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu menjauhi perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga, tak lupa, nah ini yang sangat mendasar juga adalah berdoa. Yang pertama untuk orang tua kalian semua. Yang kedua untuk guru-guru yang telah memproses kalian untuk menjadi tumbuh kembangnya. Doa Nabi Ibrahim kepada keturunannya gitu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini minimal di dalam sholat, gitu. Setelah sholat kita bacakan itu. Sehingga ini menjadi sesuatu yang bisa terproses tumbuh kembangnya kita menjadi orang yang soleh dan solehah, menjadi akhlak yang karimah, yang baik, yang membawa nama baik diri kita dan alma mater kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Itu yang memang menjadi sesuatu hal yang mendasar yang pada saat ini saya sebagai Kepala Mandua Bandung mengucapkan selamat mengikuti ujian madrasah di Mandua Bandung ini, yang mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan mudah-mudahan kita diberikan usia yang barokah, yang semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang telah menyampaikan arahannya atau bimbingannya untuk putra-putri kita. Jadi mungkin sedikit mengulas apa yang sudah disampaikan Bapak Kepala, bahwa ujian madrasah ini adalah akhir dari proses pembelajaran untuk kelas 12 tahun ini, karena tentunya ini berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu masih ada ujian nasional. Nah, untuk tahun ini dan tahun kemarin tentunya itu sudah tidak ada ujian nasional. Nah, setelah melalui ujian madrasah, nanti kalian akan juga bertemu dengan pengukuhan atau perpisahan. Siswa-siswa yang dinyatakan lulus nantinya itu harus melewati beberapa tahapan, diantaranya adalah telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. UM ini adalah alat evaluasi akhir, jadi mungkin sedikit banyak Ibu mengingatkan untuk siswa kelas 12, silahkan kalian selesaikan seluruh tanggung jawab kalian. Jika memang masih ada yang masih harus kalian selesaikan, silahkan hubungi gurunya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kalian. Kemudian yang tentunya jadi poin penting adalah bahwa kalian tidak hanya cerdas secara kognitif, tapi juga kalian harus memiliki akhlak atau perilaku yang baik. Iringi harapan dan cita-cita kalian dengan doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolong kalian dalam kehidupan kalian, tentunya agar senantiasa berada di dalam ridho ilahi. Ya. Kita lanjutkan pada acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan wali kelas, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Ella Nurfalah MPmat. Kepada Ibu Hajah Ella, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang cerah, Jumat barokah, salam sehat, salam semangat untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah beserta para wakilnya, yang saya hormati Bapak Kepala TU beserta staf, Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, anak-anakku tercinta yang Ibu banggakan. Beberapa hari ke depan, kita semua akan melaksanakan ujian madrasah. Tantangan terakhir yang harus kalian lalui menjelang final, apakah kalian akan berhasil dan memperoleh kemenangan atau gagal dan menunda kesuksesan? Anak-anakku sekalian, kalian semua, qadarullah sepanjang tahun ini berada dalam sesi yang menghadapkan kita pada multi-level ujian. Ujian kesabaran yang saling berkaitan antara tanggung jawab, kejujuran, pengorbanan, dan kegigihan mempersiapkan masa depan. Di bidang akademik, semua itu sudah kalian tunjukkan dan kalian peroleh hasilnya di rapor semester ganjil kemarin. Tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah padan? Sudahkah sesuai antara ikhtiarmu dan hasil yang kamu raih? Terlepas dari apapun yang telah kamu lakukan, terlepas dari apapun hasil yang kamu peroleh, di depanmu ada celah buat kamu mengakhiri perjalanan iman dua ini dengan baik, dengan husnul khotimah. Siapkan dan jalani ujian madrasah dengan segala upaya maksimal. Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan berdoalah dengan khusyuk. Mintalah doa dari ayah dan ibumu. Doakan juga mereka semua yang selama ini dengan segala upaya telah membiayaimu dan memberimu kepercayaan bahwa kamu sudah memanfaatkan fasilitas yang beliau berikan dengan baik dan benar. Jika kamu merasa ini selama ini telah menyalahgunakan kepercayaan, maka kamu layak dan wajib mintakan maafnya sebelum kamu maju ke arena ujian madrasah nanti. Mintalah doa dari guru-gurumu dan doakanlah mereka. Sebab berkahnya ilmu sangat bergantung kepada seberapa hormat dan seberapa hikmahnya kamu pada gurumu. Anak-anakku yang ibu cintai, di depanmu jalan terbentang luas dan sangat panjang, insya Allah. Ada banyak option yang bisa kamu pilih dengan semua kebebasan yang kamu punya. Satu hal yang harus kamu ingat, pilihanmu harus mampu kamu pertanggungjawabkan dengan baik di dunia dan di akhirat nanti. Kamu harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang tuamu, kepada orang-orang di sekitarmu, kepada dirimu sendiri, dan kepada bangsa dan negaramu. Jika selama ini kamu terlanjur lalai memanfaatkan waktu, apalagi dengan kondisi COVID seperti ini, karena waktu yang telah berlalu tidak mungkin diulang kembali. Maka mulai hari inilah, mulai saat inilah kita semua harus bisa mengatur waktu, memanage waktu dengan baik, untuk memilih jalan terbaik demi meraih masa depan yang bahagia, masa depan cemerlang, masa depan yang memastikan kita tidak akan menyesali masa muda kita. Mulailah dengan yang ada di depan mata. Ujian madrasah ini persiapkanlah dengan sebaik mungkin. Kami semua atas nama seluruh Bapak dan Ibu Wali kelas 12, atas nama seluruh Bapak Ibu Guru Sivitas Akademi MAN 2 Bandung, mengucapkan selamat belajar, selamat berjuang, jaga kesehatan. Siapkan perangkat daringmu dengan baik. Doa kami semua menyertai kalian semua. Tanggal 22 Maret tinggal 3 hari lagi. Bersiaplah dengan sebaik mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, baik yang diulas oleh protokol, itu silahkan kalian laksanakan dengan sebaik mungkin. Siap-siap menyelesaikan ujian madrasah dengan baik. Semoga semuanya sehat, semuanya bisa menjalankan kegiatan ini dengan maksimal. Sukses untuk semua.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Haji Ella yang telah menyampaikan sambutannya. Ya, tadi disampaikan bahwa introspeksi diri kalian, perbaiki mulai dari sekarang, tentunya untuk masa depan kalian, agar kalian tidak menyesali apa yang sudah kalian lakukan. Yang sudah lalu, biarlah berlalu, tapi mulai hari ini kalian harus menjadi baik, dan tentunya menjadi lebih baik lagi. Ya, sampailah saatnya kepada acara tausiah. Tausiah ini akan disampaikan oleh Bapak Tatang SPDI. Kepada Bapak Tatang, kami persilahkan. Mangga, Pak Tatang. Mangga, suaranya jelas? Jelas, Pak. Iya. Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah fa inna taqwa jannatun min azabih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna fi dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qala fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim wallahu a'lamu bimuradih. Yang saya hormati Bapak Kepala Mandua Bandung beserta jajaran Wakamat Mandua Bandung, Bapak Kepala TU Mandua Bandung, beserta staf yang juga saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu Wali kelas wabil khusus kelas 12 yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan yang juga bisa hadir dalam acara doa bersama dan juga pembekalan pada saat ini. Dengan karunia Allah di hari yang barokah ini, Yaumul Jum'ah, dan tentunya menjelang beberapa hari ini momen yang sangat penting sekali ketika kita mungkin 1 minggu lebih akan menghadapi yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Tentunya suatu momen, satu saat di mana kita akan mengganti lembaran catatan amal-amal kita. Maka
syukur alhamdulillah, kita patut berterima kasih wabil khusus untuk Kepala Mandua Bandung dan jajaran yang telah memfasilitasi kita sehingga walaupun via Zoom meeting ataupun virtual ini, tapi kita tetap bisa bersua dan bisa melaksanakan walaupun tidak maksimal. Mudah-mudahan upayanya ini mendapatkan balasan dari Allah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus anak-anakku sekalian yang tentu kalau melihat partisipan ini hanya setengahnya barangkali. Tapi walaupun setengahnya kita husnudon saja, tentu mereka yang tidak ikut gabung bukan berarti tidak ada keinginan ataupun tidak ada upaya untuk bisa mengikuti ini, tapi barangkali ada hal-hal yang tidak mendukung untuk bisa mengikuti ini. Mudah-mudahan melalui yang hadir pun inti dari tujuan, dari maksud adanya acara ini bisa tersampaikan. Bapak, Ibu guru yang saya hormati dan anak-anakku sekalian, sebetulnya ini saya merasa merasa berat begitu untuk memberikan tausiah yang nanti dilanjutkan dengan doa bersama ya. Ini tentunya Bapak pikir ini masih banyak yang lebih layak untuk memberikan tausiah, untuk memimpin doa bersama. Tapi karena permintaan, tentu ini merupakan sebuah kehormatan khususnya untuk saya sendiri. Mudah-mudahan walaupun secara virtual, walaupun secara daring, tapi ini tidak mengurangi esensi apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Bukan apa-apa kalau kita tadi melihat sambutan dari Bapak Kepala Mandua Bandung, ini sangat relevan sekali. Ini sebagai wujud di mana sebuah upaya visi dari Mandua Bandung adalah unggul dan berkualitas. Untuk itu, barangkali ini sebetulnya saya pun merasa bagaimana pikirannya. Kenapa? Sebab ini memberikan tausiah, sementara yang ditausiahinya adalah di hadapan saya sendiri adalah laptop. Yang ada hanya gambar-gambarnya saja. Tapi mudah-mudahan dengan cara ini pun sekali lagi ya esensinya bisa kita dapatkan, bisa kita raih, sehingga ini menjadi momen penting yang ada ekses positifnya untuk kalian semua. Baik, kita langsung ke materi tausiah saja. Mungkin bukan berarti ingin menggurui, kalaupun di sini ada Bapak, Ibu guru, wabil khusus Bapak Kepala Mandua Bandung, dan juga para guru akidah akhlak, para guru kurdis di sini banyak yang ikut. Bukan maksud menggurui, tapi ini sharing saja. Inti dari apa yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan yang baik ini, ya ini tidak jauh dari apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita jalani, apa yang sedang kita rasakan pada saat ini, di mana kalian semua yang kelas 12 tahun ini otomatis 100% belajarnya adalah dengan jarak jauh. Segala prosesnya dengan jarak jauh. Tapi mungkin kalau kita bisa menyikapi dengan baik, ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali kebaikannya yang tetap harus kita sikapi. Di mana sebagai wujud kalian yang unggul di dalam prestasi, kemudian kalian yang unggul ataupun
di dalam akhlaknya, maka sebagai seorang muslim tentunya kita jangan keluar dari apa yang Rasul contohkan, dari apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Melalui ayat-ayatnya tentunya harus dapat kita ambil pelajaran. Di dalam mukaddimah tadi sudah saya bacakan di dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna fi dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba, tidaklah menimpa, min musibatin, yaitu dari musibah, fil ardi, yang ada di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak juga yang menimpa berupa musibah menimpa kepada diri kalian, illa fi kitabin, kecuali sudah ada di dalam catatan lauhil mahfudnya, min qabli an nabraha, sebelum kami melangsungkannya, sebelum kami menjadikannya. Inna fi dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya dalam hal itu di sisi Allah adalah hal yang mudah. Yang patut kita fikirkan, yang patut kita tafakuri. Ini ayat sangat gamblang sekali. Segala sesuatu yang menimpa, yang berupa musibah fil ardi, yang ada di muka bumi ini, yang kita tahu bahwa corona ini bukan hanya satu negara, bukan hanya satu kampung, ini seluruh dunia merasakannya. Yang harus kita yakini, yang harus kita i'tikadi, ini adalah merupakan program Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah programkan. Illa fi kitabim min qabli an nabraha. Jadi kita tidak usah menyalahkan satu pihak siapapun ataupun apapun, kecuali kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari cobaan ini, dari peristiwa ini, dari hadasah ini, di dalam ayat berikutnya Allah mengungkapkan likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Musibah ini yang terjadi pada saat ini, baik yang menimpa kepada diri kita sendiri ataupun kepada lembaga, karena dengan adanya corona ini bukan hanya sifatnya pribadi, tapi bersifat global, kelembagaan, ke bidang pendidikan, ke bidang perdagangan sosial, dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan sebuah musibah yang besar yang harus kita hadapi, yang harus kita sikapi dengan baik. Wabil khusus kepada kalian semua, anak-anakku sekalian, siswa-siswi MAN 2 Bandung di tahun ajaran ini. Tentunya harus ada strategi yang harus kita siapkan. Harus ada sikap dan mental yang harus kita siapkan supaya bisa mengatasi semua musibah ini. Apa strateginya? Di dalam ayat berikutnya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dengan musibah itu, dengan cobaan itu, dengan COVID-19 itu, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, ketika sudah terjadi banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, banyak hal yang tidak bisa kerjakan, banyak hal yang keinginannya maksimal, keinginannya bahwa kita berhasil, bahwa kita itu ingin maksimal, ingin optimal. Allah mengingatkan likaila ta'sau 'ala ma fatakum, kalian, agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang fatayafutu. Fatayafutu itu artinya yang lapur ataupun yang tidak didapatkan oleh kita.
Ya tentu untuk MAN 2 Bandung para siswa-siswi inginnya belajar dengan tatap muka, inginnya bertemu dengan teman-teman, inginnya layak seperti kakak-kakak kalian sebelumnya. Ada acara itu, ada acara ini, ada agenda itu, ada agenda ini. Tapi pada saat ini, kalian sekarang tentunya banyak hal-hal yang faut. Artinya, banyak hal-hal yang tidak terlaksana, banyak hal-hal yang tidak dilakukan. Tentunya ini Allah mengingatkan kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh putus harapan. Tapi justru kita harus tetap menumbuhkan semangat. Karena masa depan kalian tetap yang menentukan adalah diri kalian sendiri. Dan juga sebaliknya tetap diingatkan, ketika kita bisa menyikapi, ketika kita bisa menghadapinya dengan bagus, ketika kita bisa menghadapinya dengan baik, wala tafrahu bima atakum. Sikap kita jangan ada sifat-sifat sombong ataupun kebahagiaan yang berlebihan. Karena dengan ekspresi kebahagiaan yang berlebihan itu adalah sesuatu yang tidak Allah sukai. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang mempunyai sikap sombong, yang mempunyai sikap berlebihan, apalagi sampai menyombongkan diri. 2 ayat ini, melalui kesempatan yang berbahagia ini, menjelang kalian menghadapi tentunya ujian akhir, mudah-mudahan ini menjadi pembakar semangat. Kalian tidak ada istilah putus asa. Kalaupun misalkan banyak nilai yang masih kurang, banyak nilai yang masih apalagi kosong misalkan, yang menentukan adalah kalian sendiri. Jadi hal-hal yang mungkin tidak terlaksana, walaupun kalian menginginkan pada tahun ini, tapi kondisi yang telah Allah tentukan bahwa pada saat ini terjadi yang namanya COVID-19 sehingga banyak hal-hal yang tidak bisa terlaksana, maka ini jangan sampai menjadi awal keputusasaan kalian di dalam menghadapinya. Dan ketika berhasil pun, maka kalian tetap jangan sampai memperlihatkan sifat-sifat sombong. Na'udzubillah summa na'udzubillah, karena al-fakhur, al-mukhtar ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala MAN 2 Bandung, juga para siswa dan siswi MAN 2 Bandung yang Bapak cintai, yang saya hormati, tentunya dengan 2 ayat tadi, sekali lagi ini jangan sampai menjadi keputusasaan, melahirkan keputusasaan, tapi jadikanlah ini sebagai momen untuk bisa bangkit lebih bagus lagi. Saya teringat dengan sebuah hadis. Innallaha ta'ala idza unzila ahah minas sama 'alal ahlil ard surifat an umaril masajid. Ketika kita sudah melaksanakan protokol kesehatan di dalam menghadapi pandemi yang terjadi saat ini, tentunya kita harus ada langkah-langkah yang kita lakukan yang lebih maksimal. Hadis tadi mengingatkan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala idza anzala ahatan, apabila Allah menurunkan al-ahah. Al-ahah itu bencana, al-ahah itu rintangan. Rintangan yang terjadi saat ini adalah COVID-19. Ketika Allah menurunkan bencana, ketika Allah menurunkan rintangan dari langit ala ahlil ardi kepada penduduk bumi, di dalam hadis berikutnya Rasulullah menyatakan surrifat an umaril masajid, maka al-ahah tersebut, bencana tersebut akan dihindarkan an umaril masajid, dari orang-orang yang suka memakmurkan masjid.
Ini mesti diingat. Sekali lagi mesti diingat. Ketika Allah menurunkan bencana dari langit kepada penduduk bumi, maka bencana tersebut akan dihindarkan an umaril masajid, dari orang-orang yang gemar, yang suka memakmurkan masjid. Dan ciri-ciri yang memakmurkan masjid dalam surah At-Taubah, Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa qamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanyalah yang suka, yang senang, yang akan giat memakmurkan masjid adalah man amana billahi wal yaumil akhir, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak ada rasa takut, hanyalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka barangkali inilah orang-orang yang termasuk ataupun yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak titipkan kepada kalian semua yang sebentar lagi akan menghadapi ujian. Tentunya kesehatan harus dijaga, tentunya kondisi harus sehat. Nah, supaya kita terhindar, supaya kita dilindungi, supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana ini, maka titip jadilah kalian semua sebagai umarul masajid, artinya yang senantiasa memakmurkan masjid. Ini bisa kita pahami ketika kita senantiasa beribadah, senantiasa kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, baik di masjid atau di luar masjid, maka ini menjadi sebuah legalitas dari Allah. Berarti kita menjadi umarul masajid, kita menjadi orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Sehingga ketika kita walaupun ada di luar masjid, tapi karena kita punya label sebagai umarul masajid, mudah-mudahan kita semua, khususnya keluarga besar Mandua Bandung, terlindung, terhindar dari COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Kepala Mandua Bandung, Kepala TU, dan semua Dewan Guru, ini mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Barangkali cukup ya, tidak usah lama-lama. Ini menghabiskan kuota juga. Bagaimana, langsung doa bersama saja atau bagaimana? Oh, nanti Pak ada satu lagi pembekalan dulu dari Bapak Kurikulum. Tidak kedengaran, Bu Yu? Ada pembekalan dulu dari Bapak Kurikulum. Jadi untuk Pak Ustadz mungkin bisa. Halo? Ya. Ada suaranya? Ada. Ya. Jadi setelah Pak Tatang nanti ada Pak Budi yang akan menyampaikan pembekalan. Jadi untuk Pak Tatang mungkin bisa ditutup dulu. Nanti setelah Pak Budi baru doa dan penutup. Iya. Baik. Dikarenakan agendanya seperti itu, barangkali ini sebetulnya sekali lagi saya tidak pantas untuk memberikan tausiah, tapi ini karena kehormatan saja. Itu saja yang bisa disampaikan. Intinya bahwa kita yakini musibah yang terjadi di dunia ini pada saat ini, yang sebelumnya, yang akan datang, itu tidak terlepas dari rencana Allah Subhanahu wa taala, skenario yang maha, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sikapi dengan sebaik-baiknya, kita jangan ada sifat putus asa dan juga tidak berlebihan sehingga kita menampakkan kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian satu yang Bapak titipkan khususnya kepada anak-anakku sekalian, bahwa umarul masajid, pemakmur masjid dengan berbagai amaliyah ibadah, ini adalah satu golongan yang bisa kenapa ya? Yang bisa terhindar dirinya, ya, yang bisa terhindar dirinya dari kenapa ngebagi? Yang Allah
turunkan pada saat ini. Itu saja yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, matiin dulu, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Tatang yang sudah menyampaikan tausiahnya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah diprogramkan, semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kita selaku insan di dunia ini tentunya harus bisa menjaga diri, memperbaiki diri ya. Nah, untuk kalian, untuk siswa kelas 12, sebelum nanti kalian akan melaksanakan ujian madrasah, jaga kesehatan, kemudian rajinlah beribadah, kemudian yang paling utama adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk berikutnya adalah paparan dari Bapak Wakak Bidang Kurikulum terkait dengan pembahasan berkaitan dengan pembinaan ujian madrasah. Kepada Bapak Budi Agung MAG, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, suaranya nggak jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan seluruh anak-anakku Pak Budi, suaranya keadaan. Kecil sekali suaranya Pak Budi. Oh iya, baik. Mohon maaf. Dia lagi pindah tempat. Oh. Baik, mohon maaf. Kurang jelas Pak Bud. Suaranya kurang jelas. Baik, sebentar. Baik, langsung saja ya. Untuk kelas 12, sekali lagi Bapak ucapkan mungkin selamat ya menempuh kegiatan ujian madrasah yang akan dilaksanakan pada hari besok tanggal 22 Maret 2021. Volumenya kurang keras, Pak Bud. Halo, cek. Kecil, Pak Bud, suaranya kecil sekali. Masih kecil. Bentar ya. Halo, cek. Ada, udah. Halo, tes. Ada, cek. Ada tapi kecil. Halo, ada jelas? Pelan-pelan. Kirang tarik Sekarang Pak jelas, Budi. Ada suara tapi kecil. Oh. Ada suaranya tapi kecil. Oh ya, maaf. Halo, cek. 1. Halo. Udah, besar. Oh iya. Iya, sekarang jelas Pak Bud. Ada. Mohon maaf. Nah, bagus sekarang mah. Baik, sekali lagi kepada siswa siswi kelas 12, Bapak mengucapkan menempuh ujian madrasah yang akan dilaksanakan oleh kalian pada tanggal 22 sampai tanggal 31 Maret. Semoga kalian senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentu saja diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh rangkaian ujian bisa dilaksanakan dengan baik. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali kelas sebagai guru pembimbingnya
dan seluruh pihak yang sudah membantu sehingga terlaksananya kegiatan ujian madrasah yang mudah-mudahan akan dilaksanakan pada hari besok. Ada beberapa hal yang mungkin ini lebih kepada penekanan saja, sebetulnya informasi-informasi yang akan disampaikan. Yang pertama, kepada seluruh siswa-siswi kelas 12 yang akan melaksanakan kegiatan ujian madrasah, dimohon pada hari besok Senin kalian sudah siap dengan perangkat HP ataupun tablet ataupun laptop yang akan digunakan untuk mengikuti ujian madrasah, dan pastikan juga kuota internetnya juga sudah siap. Dan Bapak berharap semoga kalian bisa mengikuti ujian madrasah itu tepat waktu, bisa mengikuti sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan, sehingga tidak ada yang mengikuti ujian susulan. Ujian madrasah ini adalah salah satu indikator kelulusan kalian. Jadi ketika kalian tidak mengikuti ujian madrasah, baik itu praktek ataupun tertulis, maka tentu saja ini akan menjadi satu bahan pertimbangan untuk sementara tidak diluluskan di sekolah. Oleh karena itu maka pastikan kalian bisa mengikuti ujian madrasah ini dengan baik. Kemudian hal lainnya yang harus disiapkan oleh kalian adalah dalam pelaksanaan ujian madrasah ini tentu saja ini kita melaksanakannya dengan daring. Oleh karena itu jangan panik, jangan kaget ketika ada trouble. Segera informasikan kepada panitia di grup ujian yang sudah ada solusi sampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi biar nanti kita secepatnya bisa mensolusikannya. Kemudian juga dalam ujian madrasah ini tentu saja kita berharap ini adalah final tes terakhir untuk kalian. Sehingga lakukan ini dengan sangat serius, dengan sangat disiplin. Tidak main-main. Baru 10 menit sudah selesai. Baru setengah jam sudah selesai. Nampaknya ini menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan sangat tidak serius. Oleh karena itu maka ketika pelaksanaan ujian madrasah diberikan waktunya oleh panitia kepada kalian untuk satu mata pelajaran sekian menit, maka manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan soal tersebut dengan baik. Kisi-kisi sudah disampaikan. Silakan pelajari kisi-kisi tersebut sebagai bahan untuk menghafal persiapan ujian madrasah. Selanjutnya, Bapak juga ingin menyampaikan bahwa dalam kegiatan ujian madrasah ini sifatnya formal. Ada kegiatan persiapan sebelumnya. Ada pengawas juga di ruangan grup, meskipun di grup WA. Jadi mohon kalian mengikutinya dengan baik. Hadir di ruangan tepat waktu, jangan lupa mengisi presensi kehadiran. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kalau ada hal-hal yang kurang paham, segera informasikan kepada pengawas agar semuanya dapat disolusikan dengan cepat. Dan mohon juga untuk mengganti foto profil di HP kalian, di status kalian, itu agar menggunakan seragam. Jadi ketika nanti kita mencek siswa-siswa yang bermasalah, maka kita akan langsung bisa menyampaikan kepada siswa tersebut. Jangan lupa gunakan nama lengkap kalian dan kelas kalau bisa. Jadi ketika nanti ada trouble dilihat di laporan hasil ujian madrasah, ada yang tidak masuk atau lain sebagainya, itu akan langsung kita sampaikan kepada siswa tersebut melalui grup. Sekali lagi mohon disampaikan, mohon untuk nanti di hari H pelaksanaan untuk mengganti nama beserta fotonya dengan foto yang memakai seragam. Dan yang terakhir, Bapak berharap semoga kegiatan pelaksanaan ujian madrasah ini senantiasa diberikan kelancaran, selalu minta doa dan restunya kepada orang tua kalian, kepada guru-guru kalian agar diberikan selalu kemudahan. Barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan, dan ikuti seluruh prosedur-prosedur tata tertib yang disampaikan nanti oleh panitia. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Budi yang telah menyampaikan pembekalannya terkait dengan pelaksanaan ujian madrasah. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Yang pertama tentunya siapkan perangkat yang support untuk kegiatan ujian madrasah tersebut, sehingga kegiatan ujian madrasah tersebut bisa kalian laksanakan dengan efektif dan efisien. Kemudian perhatikan waktu kehadiran kalian pada pelaksanaan ujian madrasah, karena ujian madrasah ini adalah salah satu indikator untuk penentuan kelulusan. Kisi-kisi yang telah dibagikan oleh panitia silakan kalian pelajari, kemudian juga nanti ketika pelaksanaan tolong perhatikan gunakan foto profil yang siswanya menggunakan seragam. Ganti juga dengan nama kalian, bukan nama alias atau nama samaran. Kemudian nanti silakan untuk mengisi link presensi yang tentu nanti akan disebar oleh panitia, jangan lupa. Karena di sana nanti ada pengawas juga, meskipun pengawasnya tentunya adalah virtual ya. Kemudian harapan dari semuanya ini adalah tentu semuanya akan berjalan dengan lancar dan tertib ya. Nah, seluruh rangkaian kegiatan doa bersama dan pembekalan telah kita lewati bersama. Sebelum kita menutup acara ini, mari kita dengarkan dulu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Tatang. Kepada Bapak Tatang, kami persilahkan. Mangga Pak Tatang. Iya. Mangga siap. Ayah? Ada. Kedengaran? Ya, dengaran Pak. Dengaran Pak. Baik, ini di sesi kedua tentunya apa yang diminta oleh panitia di samping renungan kita tutup bersama, doa bersama. Kita di hari yang barokah ini sebelumnya mari kita bacakan Asmaul Husna secara berjamaah. Pak Bud, sudah bisa dilayangkan itunya? Siap, santai. Ya. Jadi untuk teknis, kita mulai membacakan Asmaul Husna, kemudian kita lanjutkan dengan istighfar, dengan sholawat, dengan doaul karbi, doanya Zinnun. Mudah-mudahan kalian semua siswa-siswi MAN 2 Bandung menghadapi tes akhir ini bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya dan bisa menghasilkan sesuai apa harapan kalian semua. Ya Allah ya Silakan. Ya Rahim Ya Malik Ya Malik Ya Ya Mu'min Ya Rahim Ya Mu'min Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Hayy Ya Mutakabbir Ya Qadir Ya Qadir Ya Syakur Ya Ali Kabir Ya Latif Ya Mukif Ya Hasib Ya Jalil Ya Karim Ya Ya Mujib Ya Ya Rahim Ya Wadud Ya Majid
ya mu'id, ya بعيد يا شهيد ya يا waqir, ya qawi, ya mati, ya wali, ya wali, ya hamid, ya mujid, ya mu'id, ya mu'id, ya mu'id, ya hayy, ya qayyum, ya wahid, ya majid, ya karim, ya wahid, ya ahad, ya samad, ya qadir, ya qadim, ya muqaddir, ya awwal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya wali, ya muta'ali, ya bar, ya tawwab, ya mu'min, ya afu, ya malikal mulki, ya dzal jalali wal ikram, ya jamil, ya jamil, ya ghani, ya malik, ya ya nafi, ya ya hadi, ya badi, ya baqi, ya ya basir, ya ghafur, ya Allah, ya Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Halo? Halo. Ya, Pak Tatang. Ya, kedengaran? Kedengaran. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sebuah ayat yang Allah turunkan. Allah itu mempunyai 99 asma. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengannya. Semoga dengan sama-sama telah kita bacakan Asmaul Husna. Apa yang kita harapkan wabil khusus untuk anak-anak kita sekalian. Semoga mendapatkan keberhasilan yang maksimal, kesuksesan yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin untuk teknis bisa berbarengan saja kita beristighfar terlebih dahulu. Kita membacakan syahadat, kita membacakan sholawat, kita membacakan doaul karbi. Mudah-mudahan semuanya menjadi jalan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. subhanallah walhamdulillah wa la Bismillahi ma sya'allah la yasubul khaira illallah Bismillahi ma sya'allah la yasribus su'a illallah Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anakku sekalian, menjelang kalian melaksanakan ujian terakhir, dari awal mulai dari sambutan Bapak Kepala Mandua Bandung, dilanjutkan dengan sambutan dari salah seorang wali kelas di kelas 12, Ibu Hajah Ella, tadi telah disampaikan. Kalau misalkan kalian ingin bahagia, kalau kalian ingin sukses, kalau kalian ingin berhasil, maka kuncinya adalah doa dari kedua orang tua. Masih bisa dilakukan oleh kalian yang kedua orang tua ada di samping kalian, masih bersama kalian. Maka setelah beres ini, segeralah minta ampun kepada mereka. Segeralah minta restu dari mereka. Segeralah minta doa dari mereka. Karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kerelaan Allah, keridhaan Allah itu berada pada keridhaan kedua orang tua. Sehingga kalian kalau mau sukses, kunci pertama, mintalah restu dari kedua orang tua. Dan bagi kalian yang orang tuanya sudah tidak ada, sudah lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya hanya doa yang harus kalian panjatkan. Semoga keberadaan kedua orang tua atau salah satu dari orang tua yang sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga beliau di alam barzakh-Nya senantiasa ada dalam rahmat dan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda, "Man lam yuwaqqir kabirana, man lam yarham saghirana, wa lam yuwaqqir kabirana, falaysa minna." Mengingatkan kepada kita bahwa sikap hormat kepada yang lebih tua, sikap menyayangi kepada yang lebih muda, itu adalah sesuatu yang menjadi ciri sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun orang tua yang ada di sekolah, walaupun di saat-saat akhir bahwa kalian tidak bisa bertatap muka, tidak bisa melaksanakan secara normal, tapi guru adalah merupakan orang tua kalian, baik tenaga pendidik atau tenaga pendidikan. Jangan ada istilah, jangan ada kata, saya mah tidak pernah diajari oleh guru tersebut. Semuanya adalah orang tua kalian yang mesti dihormati, yang mesti kalian kalau mau ilmunya barokah, berarti kalian wajib menghormati kepada mereka. Maka doa yang ada di rumah kedua orang tua, doa
dari lembaga, yaitu orang tua kalian di sekolah, bapak dan ibu guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tentunya restu yang harus kalian dapatkan. Di saat yang berbahagia ini, tentunya secara langsung mewakili seluruh Sivitas Mandua Bandung mendoakan dan merestui segala upaya kalian, segala keinginan kalian, semoga mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, segala kesalahan tentunya sesuatu yang harus dimaklumi oleh kami. Kalian adalah status pelajar, kami adalah pendidik, kami adalah pengajar kalian. Mudah-mudahan kami bisa lebih dewasa daripada kalian, sehingga kesalahan, kekurangan apapun yang dihadirkan oleh kalian, tentunya ini menjadi cobaan bagi kami semua. Dan mudah-mudahan bisa menyikapi dengan sebaik-baiknya. Maka di saat yang berbahagia ini, di saat yang momen sangat penting ini, semoga dengan doa yang tulus dari hati kami semua, dari semua Sivitas Akademika Mandua Bandung, mudah-mudahan segala aktivitas kalian di akhir ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mannan, ya Ghaffar, ya Syakur. Kami pada detik ini, menit ini, saat ini, jam ini berkumpul walaupun melalui Zoom meeting ataupun melalui virtual. Kami menyatakan hati yang sama, mendoakan untuk anak-anak kami. Mudah-mudahan di akhir kegiatan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan hasil yang semaksimalnya, sehingga menjadi kebanggaan untuk kami, kebanggaan untuk orang tua, kebanggaan untuk semua. Yang inilah yang diharapkan dari Lembaga Mandua Bandung menjadi unggul dan berkualitas. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah keluarga kami, lindungilah keluarga besar Mandua Bandung, lindungilah anak-anak kami dari kelas 10, 11, 12, wabil khusus kelas 12 yang akan menjalankan ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya bisa menjalankan Amin ya Allah ya fasilitas segala sarana dipenuhi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Amin. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minal mu'minin wal mu'minat. Rabbana hab lana minal muslimin wal muslimat. Rabbana hab lana minal muhsinin wal muhsinat. Rabbana hab lana min ibadikas salihin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin wa la hajatan min
حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسأل الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf kalau pembawaannya tidak begitu maksimal, ya karena kondisinya seperti ini. Barangkali sekali lagi mohon maaf, mohon dimaafkan untuk semuanya. Wabillahi Bapak Kepala Mandua Bandung, dan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan doa bersama dan pembekalan ujian madrasah, saya selaku pembawa acara dalam hal ini memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang proporsional. Sebelum kita tutup, mari kita tutup secara bersama-sama dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi mau sesi foto dulu? Oh iya boleh. Ya. Jangan Foto dulu, Pak Bud. Pada Ibu. Kita Semuanya dibuka. bersama dulu. Silakan dibuka kameranya. Hiasnya kelihatan. Maka dengan wasilah adanya Berarti jasnya terus diambil. itu Acan jantan juga apa? Jantan kene. Jangan lupa ya. Sama nambut ya lah. Ini sami warnanya tuh. Kenging nambut ya tama. Siap. Abudi udah siap? Abud. Sudah dipoto semuanya. Oh, udah enggak aba-aba dulu. Boleh sekali lagi siap. Ya, so. Bapak boleh Pak. 1, 2, 3. Bentar, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Untuk ikutan. Ya, Mbak Eka, telat ah. Baik, karena Bunung sebagai host tadi izin duluan karena ada hal-hal yang harus diluruskan. Saya mewakili sebagai host mungkin mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memimpin acara pada hari ini dengan baik, dan kepada Bapak Ibu guru, Bapak Kepala, juga seluruh siswa-siswi yang sudah hadir pada hari ini. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Allah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan lain waktu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maika tadi foto, Mak. Warahmatullahi wabarakatuh. Maika tadi foto. Tos di fotona. Fotonya Rirawe. Tos live.